Udah cut loss, sahamnya naik. Udah tahan untung 20%, sahamnya malah turun. Jadi kita harus gimana dong ini ngadepin saham? Bagi kalian yang belum kenal sama gue, nama gue Evan Fung. Salam kenal. Di channel ini gue akan ngebahas semua tentang saham dan tentang gaming FPS. Jadi bagi kalian yang berkenan, silahkan di subscribe. Gue akan kupas tuntas gimana caranya profit maksimal setiap saat. Tapi, karena kalian mau profit setiap saat, kalian harus denger dulu kisah 3 orang trader ini, yaitu dengan nama Agus, Bella, dan Cokro. Ini adalah salah satu contoh buat ilustrasi, jadi kalian tahu apa yang gue maksud. Biar lebih gampang, kita langsung pakai contohnya, oke? Investor pertama kita, namanya adalah Agus. Agus ini siapa? Agus ini adalah seorang pengusaha. Jadi dia lagi kebingungan karena usahanya sepi. Akhirnya dia ngobrol sama teman-temannya gimana cari jalan lain untuk cari duit. Akhirnya temannya bilang, coba aja ke dunia saham. Padahal dia nggak punya background sama sekali nih si Agus. Akhirnya dibanding dia nggak ngapa-ngapain, dia bingung, akhirnya dia cobalah masuk ke saham. Karena dia baru, jadinya dia cuma memutuskan untuk untung sebesar 3% dalam satu hari. Dia lakukan terus itu, akhirnya dalam waktu sebulan, dia bisa mewujudkan dengan untung sebesar 60%. Investor kedua kita namanya adalah Bella. Bella ini adalah seorang akuntan yang kerja di perusahaan swasta. Bella ini teliti banget sama yang namanya duit. Ya iyalah, dia kan seorang akuntan. Nah, maka dari itu, dia menyisihkan sebagian gajinya untuk diinvestasikan di pasar modal. Cita-cita Bella mau keluar dari perusahaannya karena dia udah capek kerja di akuntansi di perusahaan tersebut. Jadinya dia setiap kali sahamnya itu untung sebesar 10%, dia sudah jual semua sahamnya. Kita anggap aja selama seminggu dia bisa untung sebesar 10%. Akhirnya bisa kita akumulasikan kalau dalam waktu sebulan dia bisa untung sebesar kurang lebih 40%. Itu adalah kisah yang Bella punya. Investor terakhir kita namanya adalah Cokro. Cokro ini adalah seorang perantau yang kerja di salah satu perusahaan swasta. Dia kerja sebagai sales, maka dari itu dia nggak bisa tuh mantengin pergerakan harga saham setiap harinya. Jadinya dia memutuskan untuk trading selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bisa kita kategorikan semi-investasi. Karena Cokro adalah seorang semi-investor, jadi kita bisa akumulasikan keuntungannya sebesar 10-40%. Bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Tergantung dari saham apa yang dibeli sama si Cokro tersebut. Tujuan gue cerita 3 orang investor tadi itu, biar kalian tahu Agus, Bella, dan Cokro memiliki risiko yang berbeda dan return yang berbeda. Menurut pengalaman gue, untuk Agus, resikonya itu akan paling besar. Karena lu nggak mungkin bisa masuk saham tiap kali hari itu pasti bener. Itu pertama. Dan yang kalau punya si Bella, yang dia mingguan, itu persentase resikonya akan lebih minim dibanding Agus punya. Karena dia masih memberikan waktu lah untuk sahamnya bekerja. Dan yang Cokro punya seharusnya akan lebih baik seperti itu, karena kita nggak ada yang tahu saham itu bakal naik atau bakal turunnya kapan, tapi dia memberikan benar-benar waktu untuk sahamnya tersebut untuk bekerja, dan dia tahu apa yang dia lakukan. Masing-masing tersebut nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jadi, kalian harus bisa tentukan sendiri persentase yang kalian mau untuk profitnya. Oh, gue udah untung 10%, gue udah untung 15%, gue udah untung 5%, jual aja deh. Itu boleh-boleh aja. Yang penting itu udah sesuai sama kalian. Dan kalian jangan ribut kalau harganya naik lagi. Caranya gimana kalau sahamnya nanti naik lagi? Aduh, gue takut nih, gue bingung. Ada win-win solutionnya. Salah satu caranya adalah kalian jual dulu 20% atau 50% saham yang kalian punya. Mungkin udah untung 10 atau 15%. Sisanya kalian hold. Nomor 2 adalah konsisten. Kalian harus bisa konsisten dengan hal nomor 1 tadi,
yaitu mungkin kalian di nomor 1 tadi tuh kalian udah nentuin profitnya udah 10%, kalian jual semua sahamnya, atau kalian jual cuma 20% kepemilikan saham, atau jual 50%-nya, itu pilihan di tangan kalian. Tapi kalian harus bisa konsisten dengan hal tersebut. Jadi harga sahamnya naik atau turun, itu nggak akan masalah dengan kalian, karena kalian udah konsisten dengan hal tersebut. Setelah kalian udah konsisten, nomor 3 yang kalian harus lakukan adalah, yaitu kalian harus watchlistin sahamnya. Jadi kalau kalian udah untung nih, misalnya di saham, let's say BBRI deh, BBRI kalian udah pernah untung di saham ini 10%, terus kalian udah jual 20% saham atau 50%-nya, kalian mesti pegang, terus harga sahamnya turun, jadi cuma untung 5%. Jadi kalian bisa take action, mungkin kalian beli lagi atau kalian jual semua, dan kalian itu tahu ada historinya. Sama aja kayak kalian beli makanan atau beli baju gitu. Sama aja seperti itu, kalian udah langganan, anggap aja langganan deh. Udah biasa nih di toko A, beli di toko A udah biasa. Sama aja kayak saham, anggap sama seperti saham. Jadi itu yang gue lakuin, kalian watchlistin saham 10-15 deh yang kalian udah pernah untung, kalian ikutin grafiknya. Di saat kalian udah untung, kalian akan lebih pede untuk beli saham tersebut. Oke, nah setelah kalian udah watchlistin tersebut, hal nomor 4 yang menurut gue penting adalah naik level. Di saat kalian mungkin udah putusin untung 10% enough atau cukup, kalian boleh naik level. Gue mau coba nih untung 15%. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, karena saham itu juga perlu waktu gitu. Nggak bisa semua saham langsung naik dalam waktu sekejap gitu, nggak bisa. Jadi santai aja gitu. Di saat kalian udah bisa naik level di situ, kalian akan ngerasa sendiri deh perbedaan di diri kalian sendiri gitu. Oke, dan yang terakhir adalah menurut gua nomor 4, inti dari semua video itu adalah kalian sendiri. Iya, lu orang. Jadi kalian kalau mau bisa menghasilkan dari saham, itu adalah diri kalian sendiri. Karena di saham ini menurut gue diri kalian melawan diri kalian sendiri, bukan ngelawan market. Jadi kalau kalian mau cepet kaya langsung instan, itu nggak akan bisa menurut gue. It's still a process. You have to enjoy the process. Semua perlu waktu. Waktunya akan tiba gitu loh. Yang penting kalian masuk sahamnya yang benar. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian semua, bisa self-improvement kalian semua. Semoga pesan gue sampai dengan benar, kalian bisa ngerti pesan gue. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan pesan gue yang terakhir, selalu hargai war receh. See you guys. Ciao. Kok gue bego banget dah, malah cut loss saham BABP. Coba gue gak cut loss. Sekarang udah makan lele gue.